Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh ya. Dan pada kesempatan kali ini di pertemuan kita yang pertama kali ini izinkan Bapak terlebih dahulu ya atau mungkin memang sudah ada yang kenal ya beberapa kelas, tapi tetap ya Bapak perkenalkan diri dulu bagi yang belum kenal dengan Bapak. Nama Bapak Dede Nur Hasan, dan selama nanti 1 tahun ke depan ya Anda sekalian ini akan Bapak bimbing pada tentunya materi-materi topik-topik bimbingan yang memang disesuaikan dengan angket kebutuhan peserta didik yang telah Bapak sebarkan ya. Itu nanti kalian bisa dapat bimbingan dari Bapak, dan mohon untuk selalu mengikuti setiap bimbingan ya pada pertemuan sesuai jadwalnya, dan selalu mengisi nanti evaluasi yang Bapak berikan. Ya baik, pada topik pertemuan yang pertama kali ini akan Bapak bahas mengenai pribadi yang selalu bersyukur. Ya, jadi tujuan dari materi yang Bapak akan sampaikan ini yaitu dapat memahami dan menyadari nikmat dari pemberian nikmat Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Nah, ini merupakan dalam bimbingan konseling itu adalah layanan informasi ya. Sebelum Bapak lebih jauh menjelaskan mengenai materi topik kali ini, Bapak jelaskan dulu ya pengertian mengenai layanan informasi yang akan Bapak berikan pada kesempatan kali ini. Layanan informasi adalah layanan yang memberikan segala data dan informasi yang diberikan kepada peserta didik untuk memberikan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik dalam menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya, baik untuk keperluannya sehari-hari, sekarang maupun untuk perencanaan kehidupannya ke depan. Yaitu ya pengertian dari layanan informasi yang akan Bapak berikan. Adapun tujuan dari layanan informasi ini yaitu adalah untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan perkembangan dirinya, baik dalam kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, maupun masyarakat, agar individu memperoleh informasi yang sesuai dalam rangka memilih dan mengambil keputusan secara tepat dengan menyesuaikan dengan kebutuhannya, serta untuk mencegah timbulnya masalah untuk mengembangkan dan memelihara potensi yang ada, dan untuk memungkinkan peserta didik yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya. Ya, itulah ya tujuan dari layanan informasi. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi, di sini ada ini ya, breaking. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya segala aktivitas yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini kita mulai dengan membaca doa. Baik, Bapak persilahkan kepada anak-anak sekalian untuk mulai berdoa. Berdoa selesai. Ya, jadi di dalam ice breaking ini instruksinya Bapak minta setiap peserta didik diminta tenang ya, memperhatikan tayangannya. Lalu nanti peserta didik diminta ya mengucapkan atau menyebutkan warna bersama-sama. Oke, ini ada semacam permainan ya, cara meningkatkan konsentrasi. Tugas Anda di sini adalah mengucapkan warnanya, ya, bukan membaca tulisannya. Nah, jadi konsentrasi ya, setiap tulisan nanti yang muncul dan warna itu pasti tentunya ada yang berbeda. Jadi
cukup ucapkan warnanya ya. Baik, sudah siap ya. Oke, kita latihan dulu ya. Nah, ini sih gampang ya. Tulisannya merah ya, warnanya juga merah. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga masih gampang dan masih sesuai dengan tulisannya. Oke, siap? Bisa kita mulai sekarang ya. Nah, ini ada yang salah tidak? Ini ternyata warna jingga ya, bukan oranye ya. Oranye itu bahasa Inggrisnya ya. Ini warna jingga. Jangan dibaca tulisannya tapi warnanya. Oke, siap kembali. Nah, siapa yang salah? Pasti masih ada yang salah nih ya. Karena lihat tulisannya warna biru. Ya seharusnya warna biru ya maksud Bapak ya, bukan warna ungu. Oke, siap lagi. Nah, ini warna ungu. Jadi warnanya ya, bukan tulisannya yang disebutkan. Oke, lanjut. Nah, ini sih gampang ya. Oke, kita lewat ya, lanjut lagi. Nah, ada yang menyebut orange. Nah, itu salah ya, ini warna biru. Ya, ini sih gampang juga karena sesuai dengan warnanya. Ya, oke, pas pada benar semua ini. Nah, ini pasti salah lagi nih, makanya konsentrasi ya. Warnanya ya, bukan tulisannya yang disebutkan. Nah, ini juga tulisannya pasti yang disebutkan. Ini juga mudah. Oke, masih banyak yang salah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, itu tadi sekedar ini ya, untuk menguji konsentrasi aja. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini itu juga bisa bermanfaat dan bisa menerap ya kepada kalian semua gitu. Jadi jangan sekedar bimbingan ini hanya sekedar disaksikan saja tapi tidak ada manfaatnya ya. Baik, Bapak lanjutkan ya. Sebelum pertemuan kali ini Bapak bahas juga di sini sekedar pengantar ya persepsi dari materi ini. Profesor Emmons menuangkan hasil-hasil temuan ilmiahnya dalam buku terkenalnya Thanks, How the New Science of Gratitude Can Make You Happier. Artinya terima kasih, bagaimana ilmu baru tentang bersyukur dapat menjadikan Anda lebih bahagia. Nah, temuan ilmiah tentang syukur ini mengukur bahwa syukur adalah akhlak mulia yang mesti ada dalam diri manusia. Sebab syukur memicu bertambah nikmat hidup seseorang. Semua orang punya rezeki masing-masing, juga masalah masing-masing. Karena itu, tidak perlu menjadikan orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu hasil dari kepandaian kita dalam bersyukur. Bila hati kita dipenuhi rasa syukur, hidup akan senantiasa semangat menjalani hidup, menumbuhkan sikap dermawan, serta hidup menjadi lebih indah dan damai. Segala sesuatunya terlihat baik dan positif. Yaitu ya pengantar dari topik pembahasan yang akan Bapak sampaikan ya pada baik. Nah, di sini sudah Bapak siapkan ya video atau film ya tayangan yang nantinya
kalian bisa ambil hikmahnya ya dari video ini, mengenai inspirasi ya yang selalu bersyukur. Baik, langsung saja ya, tidak lama-lama kita saksikan bersama-sama.
Ya, baik. Eh, Tadi ya, setelah kita saksikan video atau film ya, di mana bahwa seseorang itu kalau tidak bersyukur itu seperti itu ya gambarannya, itu ilustrasinya. Eh, Makanya kita di dalam kehidupan ini harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Jangan melihat orang lain ya, apalagi selalu melihat ke atas istilahnya gitu kan. Belum tentu gitu kan orang yang berada saat ini di atas kita dari strata sosial merasa lebih enak hidupnya, lebih bahagia. Ya belum tentu ya, karena kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari materi yang kita punya. Makanya selalu bersyukur agar mencapai kehidupan yang bahagia. Itu ya sekedar hikmahnya dari video tayangan yang telah kita saksikan bersama-sama. Oke, baik, kita lanjutkan di sini pengertian ya dari materi bersyukur ini. Menurut Andas Arab Indonesia, kata syukur diambil dari kata syakara yang artinya adalah berterima kasih, dan tasyakara yang berarti mensyukurinya, memujinya. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingat akan segala nikmatnya. Menurut bahasa adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya. Baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Dalam Andas Besar Bahasa Indonesia, Andas itu kamus ya, memiliki dua arti. Rasa berterima kasih kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa ya, untunglah atau merasa lega, senang dan lain-lain. Nah, jadi tentunya ya rasa syukur ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Karena dengan bersyukur merasa bahwa hidup kita tuh sudah berkecukupan gitu, dan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas rahmat dan segala nikmatnya kita masih diberikan ya, masih merasakan segala nikmatnya itu gitu kan. Makanya amit-amit ya kalau memang ada pribadi yang tidak bersyukur ya, itu merasa selalu tidak berkecukupan gitu, apapun sampai menghalalkan segala cara untuk memperoleh apapun. Makanya mudah-mudahan kita terjauh dari sifat seperti itu. Amin ya robbal alamin. Nah, baik. Di sini selanjutnya ya ada cara bersyukur kepada Tuhan. Berikut cara bersyukur kepada Tuhan, diantaranya yang pertama bersyukur dengan hati nurani. Jadi kata hati alias nurani selalu benar dan jujur. Untuk itu orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat Allah ya, seperti Bapak bilang sebelumnya tadi. Dengan kita mensyukuri apa yang diterima oleh Tuhan, dengan apalagi dengan ikhlas ya, dengan hati nurani kita, tentunya ya apa yang sudah kita peroleh dari nikmat yang Allah berikan itu tidak akan dipungkiri gitu ya, bahwa sudah aja gitu kan, ini tuh rezeki yang sudah kita miliki gitu ya. Allah tuh berikan ya segininya gitu kan, dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita ya sudah kita terima gitu dengan ikhlas ya. Yang kedua bersyukur dengan ucapan. Lidahlah yang biasa melafalkan atau mengatakan kata-kata yang baik kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya, itu juga menjadi bukti bahwa kita merasa senang ya, merasa bersyukur dengan apa yang telah diperoleh oleh kita gitu kan, melalui cara-cara yang Allah berikan lah ya kepada kita, banyak pastinya tentunya ya, bisa melalui orang lain, bisa melalui rezeki yang tidak terduga gitu ya. Banyaklah cara Allah memberikan rezeki kepada umatnya. Yang ketiga bersyukur dengan perbuatan. Nah ini yang biasanya dilakukan oleh anggota tubuh. Tubuh diberikan Allah kepada manusia sebaiknya dipergunakan untuk hal-hal yang positif ya, misalkan ada ya banyak tayangan-tayangan di
rezeki juga ya, yang memang mendapatkan rezeki yang tidak terduga gitu kan. Itu biasanya suka langsung refleks, sujud syukur gitu kan, menangis gitu. Nah itu memang ngerasa senang ya dengan rezeki yang Allah berikan gitu kan. Segitu aja udah alhamdulillah ya, orang yang membutuhkan itu pastinya gitu kan. Nah makanya kita diberikan anggota tubuh yang lengkap oleh Allah ya, ini harus dipergunakan dengan sebaik mungkin ya, bukan untuk hal-hal yang menyalahgunakan kemampuan kita, menyalahgunakan kepintaran kita ya dari orang lain, amit-amit ya. Makanya pergunakanlah anggota tubuh kita semua dengan sebaik mungkin, dengan ikhtiar yang baik, dengan jalan yang baik, mulai dengan cara yang baik. Nah, adapun di sini bentuk syukur ya, beberapa bentuk syukur yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ibadah utama yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, ibadah merupakan tanda syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ibadah dapat dilakukan misalnya sholat, puasa, zakat, haji bagi umat Islam ya, gereja bagi umat Kristen, sembahyang bagi umat Hindu dan Buddha. Nah, jadi ibadah yang kita laksanakan sehari-hari bukan semata-mata menjalankan kewajibannya. Ibadah yang telah kita laksanakan sehari-hari adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada pencipta kita ya. Jadi jangan salah artikan hanya sebatas menjalankan kewajiban saja gitu. Ya memang wajib bukan kita melaksanakan ibadah-ibadah itu, tetapi itulah rasa sifat kita sebagai manusia ya kepada Tuhannya. Dengan kita ibadah, kita adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu tadi yang pertama. Untuk juga menjaga kesehatan fisik. Tidak melakukan sesuatu yang membahayakan fisik dan mental berarti menjaga nikmat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Makan teratur, contohnya ya, olahraga, dan menjauhkan diri dari rokok, ini yang bahaya, apalagi sampai narkoba, seks bebas ya, atau apapun yang dapat merusak kesehatan fisik kita juga merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi anugerah kesehatan itu mahal ya sebenarnya ya. Apabila kita sakit gitu, apalagi kita punya asuransi, wah itu biaya kesehatan sekarang itu, makanya ada orang bilang sakit sekarang itu bukan takut disuntik ya, tapi takut dengan biaya pengobatannya gitu yang cukup mahal sekarang itu. Ya makanya kita punya fisik yang memang sehat yang seperti ini gitu, jangan disia-siakan dengan pola hidup yang tidak sehat, apalagi dengan perilaku tadi ya, sampai untuk mabuk-mabukan, narkoba, bahkan sampai seks bebas. Jangan seperti itu. Itu adalah merupakan wujud yang tidak bersyukur ya. Kita punya anugerah fisik yang bagus, yang sehat, tapi kita tidak manfaatkan sebaik mungkin ya. Tidak kita jaga dengan pola hidup sehat dan perilaku yang tentunya sehat. Oke, yang ketiga, menjaga kesehatan mental dan pikiran. Tuhan menciptakan otak untuk berpikir, membantu kita dalam menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita patut mensyukurinya dengan melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan pikiran seperti rajin belajar, membaca, mengkaji ilmu, sehingga pengetahuan kita semakin bertambah. Ada sebuah semacam hadis atau pepatah mungkin ya, carilah ilmu ya sampai liang lahat, maksudnya walaupun selama kita hidup gitu ya, jangan pernah berhenti ya untuk selalu menggunakan otak kita ya untuk berpikir gitu, untuk mencari ilmu gitu kan, bahkan sampai tua pun gitu ya. Alangkah baiknya gitu ya, jangan meninggalkan belajar dan terus belajar gitu kan. Nah ini juga ada penelitian ya, sebuah penelitian menyebutkan bahwa orang yang seperti pendidik seperti Bapak ini ya, guru atau dosen, itu berbeda dengan orang-orang biasanya gitu kan, yang bekerja tidak menggunakan pikirannya gitu ya, yang bekerjanya beda gitu di bidang lain seperti itu.
Itu ternyata hasil penelitian itu orang seperti Bapak ini, guru atau dosen itu lebih kekuatan kesehatan mentalnya itu lebih baik katanya gitu. Karena selalu dipakai berpikir ya, kalau guru itu pokoknya pendidik itu ya, berbeda dengan pekerja-pekerja lain. Makanya kita selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan kesehatan mental ya, dan pikiran kita masih mampu berpikir, langkah baiknya ya manfaatkan dengan terus belajar gitu, baik itu lewat pendidikan formal maupun non formal ya, gitu. Bisa punya les atau mencari keterampilan lain ya di luar, dan melanjutkan sekolah setinggi-tingginya gitu, agar kita juga bisa dapat bermanfaat ya untuk orang lain. Itu sih tujuannya ya dari semuanya yang telah kita syukuri ya. Oke, baik, lanjut. Ada bentuk syukur lainnya di sini. Ini yang keempat ya, mengembangkan potensi untuk masa depan kita. Cara kita menyiapkan masa depan merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Contoh di sini aktivitas mengembangkan potensi yang Tuhan berikan untuk kebaikan. Misalnya kita mengetahui diri kita berbakat dalam menulis. Nah, itulah kembangkan ya. Apapun yang menjadi potensi diri kita, alangkah baiknya ya kita kembangkan. Misalkan contoh lain juga ada ya, Bapak dulu sebelum lulus sekolah itu sempat kursus desain grafis ya, misalkan ya. Nah itu kan sebuah potensi ya yang Bapak miliki untuk nantinya dapat bekal Bapak sendiri ya, ilmu desain grafis itu, supaya bisa mendapatkan rezeki ya, bentuk usaha lah itu ya. Sampai akhirnya alhamdulillah ya, dari ilmu desain grafis itu sempat Bapak juga punya pekerjaan dalam bidang ini ya, percetakan gitu. Punya rezeki dari situ, Bapak bisa menikah dari situ. Nah itulah makanya potensi itu harus kita gali, harus kita terus kembangkan ya, agar itu merupakan rasa syukur kita gitu kan kepada Tuhan, bahwa kita tuh sebenarnya punya potensi diri gitu. Kalau kita nggak kembangkan ya kita nggak akan tahu ya sampai sejauh mana kemampuan kita gitu. Oke, lanjut yang kelima, memanfaatkan potensi untuk membantu sesama. Orang yang bersyukur ingin menjadi yang terbaik dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Di sekitar kita masih banyak orang yang menderita karena kemiskinan, pengangguran, cacat fisik, mental, dan sosial, tertimpa bencana alam, dan lain sebagainya. Nah inilah masih apa ya, kalau kita nggak bersyukur, tentunya kita nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah peduli dengan orang-orang yang disebutkan tadi ya, disebutkan tersebut gitu. Sebenarnya masih banyak orang yang jauh kurang beruntung dibandingkan kita. Nah makanya kita perlu membantu sesama itu, proses syukur kita, bahwa sebenarnya rezeki yang kita punya itu bukan milik kita semua ya. Ada rezeki yang Allah titipkan untuk orang lain sebenarnya. Nah, makanya kita sebagai manusia dengan memiliki materi yang berkecukupan, alangkah baiknya kita bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Itulah rasa bentuk syukur ya, bahwa semuanya itu bukan milik kita ya. Materi itu hanya sekedar titipan dari Tuhan. Rezeki yang kita punya juga ya sekedar titipan. Makanya disitulah mungkin ada rezeki orang lain ya yang telah kita peroleh gitu kan. Nah, makanya suka ada yang hilang, suka ada yang apa aja lah gitu ya, mengalami musibah gitu. Ternyata kan itu tuh sebenarnya rezeki orang lain yang Allah titipkan gitu, tidak kita bagi, hanya disimpan aja gitu kan. Makanya terjadilah gitu musibah gitu kan. Nah itu sih kuasa Allah ya, Bapak juga tidak bisa istilah namanya so tau lah gitu dengan hal seperti itu, tapi biasanya seperti itu. Oke, yang keenam sini, tidak menyebabkan orang menderita. Nah, menjauhkan diri dari sikap menyebabkan diri sendiri atau orang lain menderita merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Misalnya tidak menjerumuskan teman ke pergaulan yang buruk. Nah, contohnya itu tidak melakukan perusakan terhadap barang milik orang lain.
Nah, atau vandalisme nih ya, dengan mencoret-coret tembok dan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain dengan merokok, mengancam, menghina, membentak, menyindir, mencederai, atau melakukan tawuran pelajar. Nah, ini ada aja biasa ya di antara sekalian ini yang berperilaku seperti itu. Tapi mudah-mudahan Bapak harap tidak di antara kalian yang memang berperilaku seperti itu ya, jangan sampai gitu, jadi contoh yang jelek apalagi sampai merugikan nama baik sekolah. Nah, ini biasanya juga di media sosial nih yang marak ya, sering saling sindir menyindir yang akhirnya menyebabkan pertengkaran. Jangan seperti itu ya. Kita hidup istilahnya kalau kita bersyukur ya, makanya tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, tidak mengajak kepada teman-teman kita untuk berbuat yang tidak baik, berbuat yang keras seperti itu. Hanya dengan kita bersyukur sudah gitu, dengan apa yang kita miliki, kita tidak akan mencoba hal-hal yang memang luar logika lah ya gitu ya, yang dianggap memang itu sebuah perbuatan tindak tidak menyenangkan, bahkan bisa dipidana ya kalau orangnya itu sendiri menuntut gitu ya. Makanya jangan macam-macam lah ya, hidup kita udah aja lah apa adanya ya gitu. Karena syukur yang kita miliki, insya Allah kita tidak akan misalnya bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya baik, itu saja mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Nanti akan Bapak share ya di madrasah terkait evaluasi ya pada pertemuan kali ini. Jadi Bapak berharap ada timbal balik ya, ada manfaat dari materi bimbingan yang Bapak sampaikan kali ini. Jadi jangan sampai kalian sebatas menyaksikan saja video ini tapi tidak mengerti apa-apa gitu ya. Nanti bisa diisi dalam evaluasinya, nanti Bapak share di learning dan bisa kalian kerjakan. Ya itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian telah menyaksikan video bimbingan kali ini. Dan kita akhiri saja dengan membacakan alhamdulillahirobbilalamin. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum